وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia berupa kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu luang, dan mudah-mudahan diri kita semuanya dalam kondisi yang Allah sehatkan semuanya di majelis ini, yang senantiasa kita harapkan setiap saat, setiap hari, setiap waktu, bahwasanya kesehatan dan waktu luang diantaranya yang sangat kita perlukan dan kita butuhkan dalam keseharian kita, insya Allah. Selain yang utama adalah kenikmatan berupa iman, sehingga kita masih mampu untuk bermajelis khususnya di pagi hari ini. Tidak lupa salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, kepada para sahabat, tabiin, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semuanya. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema berkaitan dengan bersikap proporsional. Ya, bersikap proporsional dalam tema healing dan motivasi. Subtemanya mencintai diri sendiri, kunci kesembuhan atau sumber stres. Ya, bagi kita semuanya yang sering mendengar kalimat cintailah diri kita sendiri atau cintai dirimu sendiri, maka bahasan ini mudah-mudahan nanti akan menjadi sebuah pelengkap bagi pemahaman yang benar, karena memang banyak tema-tema tentang mencintai diri sendiri, khususnya yang beredar di medsos, seolah-olah nanti ada sesuatu yang berlebihan atau bahkan tidak pas di dalam porsinya. Mudah-mudahan dengan hal ini kita semua yang terbiasa atau sedang dominan dalam mengagungkan cintai diri sendiri, self love, mudah-mudahan diri kita semuanya nanti bisa bersikap proporsional. Siapkan alat tulisnya, buku, pulpen, tablet, ya, dan lain sebagainya, untuk mencatat rangkaian materi atau catatan-catatan yang bisa untuk digunakan mengingat kembali apa yang disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan nanti menjadi sebab kebaikan untuk kita semua. Yang berikutnya berkaitan dengan agenda hari ini, insya Allah kita sampai pukul 6.30. Maka dari itu bagi teman-teman semuanya, silahkan disiapkan waktunya, meskipun di sesi-sesi yang agak sibuk ya, karena pagi hari ini biasanya banyak aktivitas dimulai sejak pada subuh. Apakah yang bekerja, apakah yang anaknya sekolah, mungkin liburan ya, anak-anak sekolah pada libur ya, sebagian. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk kita semuanya di pagi hari ini ya. Yang berikutnya, mengingatkan bahwasanya insya Allah kita nanti tanggal 5 Juli, insya Allah kita akan ada agenda offline ya, khusus bagi teman-teman yang mau mengikuti agenda offline, silahkan. Nanti tanggal 5 kita akan ada agenda offline di Bandung. Insya Allah kita akan ada 2 agenda ya. Agenda yang pertama tanggal 5 pagi sampai siang menjelang duhur. Sesi yang kedua siang hari dari jam 1 sampai malam, dilanjut besok pagi harinya sampai kurang lebih menjelang duhur juga. Silakan bagi teman-teman yang mau hadir secara offline, mengisi waktu liburannya bersama keluarga, silakan hadir di Bandung, tepatnya di Masjid Darut Tauhid ya. Masjid Darut Tauhid insya Allah nanti kita bisa menginap gratis, di sini gratis. Yang penting wajib memberitahu panitia atau pihak masjid. Jadi disiapkan bantalnya, kalau butuh bantal disiapkan. Biasanya nanti kalau misalkan butuh bantal diberikan bantal. Ya, jadi bagi teman-teman nanti yang dari luar kota silahkan bisa nginap di sini dan terpisah ya, insya Allah tertutup. Ikhwan dan akhwat insya Allah tertutup, bisa.
silahkan bagi yang mau hadir di Bandung bisa daftarkan di nomor yang tertera. Nah, waktunya kapan? Insya Allah Ahad 5 Juli 2026. Ya, acara paginya yang umum free, silahkan siapkan infak terbaiknya. Kemudian acara yang kedua tanggal yang sama, jamnya jam 1 sampai jam 9 malam, dilanjut besok paginya. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita semuanya, dan rencana-rencana yang kita buat di agenda liburan kali ini bersama keluarga, bersama anak-anak kita, mudah-mudahan menjadi momen terbaik buat kita dan keluarga insya Allah. Yang berikutnya, bagi teman-teman semuanya yang sedang merencanakan umroh, yang sedang merencanakan umroh tahun ini, ayo yang mau umroh bersama Ustadz, insya Allah kita di bulan Agustus akan ada umroh bersama Ustadz Muhammad Narif Kalyani. Jadi bagi teman-teman yang merencanakan umroh, ayo ini paketnya eksklusif 12 hari, hotelnya di bintang 5 semua, pesawatnya pakai Garuda. Mudah-mudahan Allah mudahkan niat kita, rencana kita. Ya, kita doakan semuanya yang ada di majelis ini diundang oleh Allah semuanya ke tanah suci. Mudah-mudahan kita bisa bareng bersama ke sana dalam kondisi yang terbaik insyaallah. Baik. Untuk mempersingkat acara, untuk mempersingkat agenda kita, bahwasanya di pagi hari ini kita akan membahas tema sekali lagi, mencintai diri sendiri kunci kesembuhan atau sumber stres. Ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, temanya berkaitan dengan mencintai diri sendiri, self love, ya, kunci kesembuhan atau justru sumber stres. Mudah-mudahan diri kita semuanya sering mendengar kalimat-kalimat seperti ini. Hari ini bisa menjadi penyeimbang pemahaman supaya tidak salah dalam bersikap. Mengingatkan khusus buat ibu-ibu, terutama buat ibu-ibu, untuk menutup auratnya, Mudah-mudahan dengan menutup aurat ini Allah jaga diri kita, karena khawatir nanti diantaranya kameranya ada yang terbuka, dilihat oleh banyak peserta, ya, dan ini menjadi sebuah kerugian buat kita semua, ya. Yang berikutnya, luruskan niatnya semata-mata karena Allah. Mudah-mudahan dengan niat yang lurus ini menjadi sebab kebaikan, diangkatnya masalah, diberikan kepahaman, ya. Dalam setiap masalah pun dimudahkan dalam bersikap, mudah-mudahan untuk kita semua. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kepada Ustadz untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Kepada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang dimuliakan Allah, kita bersyukur hari ini Allah mudahkan kembali kita bertemu di sesi yang kesekian kalinya dalam kajian ini. Semoga Allah berikan taufik, kemudahan bagi kita untuk memahami dan mengamalkan apa yang kita pelajari. Semoga Allah berikan keberkahan di majelis ini, dan untuk keluarga saudara kita yang belum hadir, semoga Allah berikan kemudahan. Semoga nanti bisa bersama-sama hadir di majelis ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tema hari ini tentang mencintai diri sendiri. Ini sebenarnya kalau mau dikait-kaitkan dengan tema sebelumnya tentang law of attraction dan lainnya, sebenarnya ya bisa nyambung sebenarnya, karena intinya adalah fokus kepada diri sendiri. Tapi tema ini adalah tema yang diakui secara ilmiah, maksudnya di dunia psikologi juga dipakai. Hanya saja kita perlu menempatkan pada sebagian hal nanti, ada yang perlu ditempatkan sesuai porsinya agar kita tidak menjadi pribadi yang berlebih-lebihan dalam sikap. Poin terpentingnya ada di sana. Nah, teman-teman sekalian, kalau antum melihat di Halodoc misalnya, atau di referensi yang banyak di internet, tema tentang self-love atau mencintai diri sendiri ini adalah salah satu cara yang dipakai untuk
menyelamatkan kita dari kondisi yang tidak nyaman, yang membuat jiwa kita mengalami stres, kita berada di lingkungan yang buruk. Lalu tema inilah yang salah satu yang diangkat untuk membuat benteng diri, satu, untuk menyelamatkan diri kita dari hal yang merugikan. Jadi konsepnya demikian asalnya. Jadi kita diajari tema ini supaya kita bisa menyelamatkan diri dari hal yang sifatnya buruk. Hal ini maslahat, hal ini baik. Kita mengapresiasi dan kita bersyukur konsep ini ada, dan memang sebagiannya nanti kita temukan dalam Islam juga demikian. Tentang menempatkan diri, tentang sekali waktu prioritas kepada diri sendiri, itu sebagiannya memang ada dalam Islam. Tetapi itu dalam batas-batas tertentu. Nah, yang kita ingin pelajari adalah batas-batas tertentunya ini, supaya kita tidak muncul menjadi pribadi yang berlebih-lebihan dalam semua urusan. Nah, teman-teman sekalian, ada konsep dalam Islam itu begini. Sesuatu yang kita anggap buruk, tetapi itu tetap bisa menjadi baik. Sesuatu yang kita anggap buruk itu tetap bisa menjadi baik. Sekali lagi, logika ini tidak kita kenal di ilmu pengetahuan modern, tetapi kita kenal dalam Islam. Sekali lagi saya garis bawahi ya, sesuatu yang sifatnya negatif, kesannya negatif, tetapi itu bisa tetap bernilai positif dan sangat agung, bahkan menyebabkan turunnya pertolongan Allah SWT. Walaupun secara zahir itu negatif. Secara zahir nampaknya negatif. Contoh misalnya, ada orang yang berkorban luar biasa untuk orang tuanya, atau seorang ibu, seorang ayah yang berkorban untuk anaknya. Bahkan berlebihan orang lain melihatnya, kelihatannya sangat aneh sekali, sampai orang ini luar biasa berkorbannya. Mungkin orang lain melihat orang ini mencelakai diri sendiri. Tetapi begitu kita tanya, kenapa kamu melakukan itu? Ya, ini semua karena saya mengharapkan rahmat Allah. Secara zahir kita melihat itu hal yang buruk karena seperti mencelakai diri sendiri. Tapi begitu kita telisik batinnya, dia mengatakan ini semua karena Allah. Saya ingin memberikan sesuatu yang terbaik bagi keluarga saya, dan saya ingin menghadap kepada Allah tanpa membawa masalah sama sekali dengan keluarga saya. Saya ingin berkorban lebih, mudah-mudahan ini jadi amal soleh untuk saya. Nah, orang yang semacam ini secara zahir kita melihatnya negatif, tapi secara spiritual kita melihatnya itu positif. Dan sikap semacam ini itu bukan sikap yang sia-sia. Allah pasti akan memberikan kebaikan yang besar atas pengorbanan yang dia berikan. Tidak mungkin menjadi hal yang negatif. Ini sudut pandang yang unik, yang tetap ada. Dan alaminya di antara kita pun ada yang bersikap sedemikian ini. Betul ya, ada di antara kita yang memilih sikap demikian ini. Jadi walaupun tema tentang mencintai diri sendiri itu benar, maksudnya ada, dan kadang kita pilih sebagainya dalam bersikap, tetapi kadang itu tidak kita pakai, bahkan tidak bisa kita pakai. Dan apakah orang-orang yang tidak memakai konsep mencintai diri sendiri itu berarti konyol, berarti dia mencelakai diri sendiri? Tidak. Islam tetap akan mengapresiasi hal itu semua. Nah, ini konsep yang ada dalam Islam. Nanti pelan-pelan kita akan melihat cara berpikir ini jelas sekali dalam hadis, dalam nas. Nah, teman-teman sekalian, ada beberapa isu, ada beberapa tema yang muncul atau yang dibahas di tema mencintai diri sendiri. Misalnya, yang pertama adalah, ini antum bisa lihat di internet ya, saya kutipkan saja 5 poin. Yang pertama tentang menerima diri sendiri apa adanya. Jadi menerima kelebihan dan kekurangan. Konsepnya adalah menerima diri sendiri. Saya ingin garis bawahi poin ini maslahat, ya, maksudnya supaya kita menerima bahwa kita ini punya kekurangan, iya. Tapi ini jika berlebih-lebihan, nanti kita akan menormalisasi sebagian kesalahan yang ada dalam diri kita. Jadi menerima saya punya kelebihan dan menerima diri saya punya kekurangan. Kalau ini ditelan mentah-mentah, tanpa ada frame, tanpa ada batas, tanpa ada filter, kecenderungannya nanti orang akan punya sifat egois, tidak mau menerima nasihat orang lain. Dia bilang, ya aku ini begini, ya saya memang pemarah, saya ini memang belum bisa, saya ini memang, ya beginilah diri saya, kalau kamu pengen dekat dengan saya, beginilah saya apa adanya begini, ya, saya tidak mengingkari ini ada dalam diri saya. Nah, kalimat-kalimat semacam ini akan cenderung menuju situasi yang egois banget. Akhirnya menjadi sulit menerima nasihat, tidak mengindahkan benar dan salah, ini situasi ekstrimnya. Tapi secara umum, menerima apa yang Allah berikan kepada diri kita itu positif. Maka kalimat yang pas itu sebenarnya
bukan menerima diri sendiri, tetapi menerima apa yang telah Allah tentukan bagi kita. Apa itu? Ya, yang positif kita terima, yang negatif kita taubati. Jadi kita tidak bisa menerima, misalnya saya ini memang dulu pernah berbuat kezaliman sama orang, saya ini pernah melecehkan orang, saya ini pernah menipu orang lain. Ya, itulah diri saya terima apa adanya bahwa saya punya keburukan. Enggak, kalau dalam konsep Islam, kalau kita melakukan kesalahan ya kita bertaubat. Iya, saya pernah melakukan kesalahan dan sekarang saya harus bertaubat, itu tidak boleh lagi ada. Ini tipis banget antara menerima diri kita apa adanya dengan keengganan untuk mengubah diri. Di sini miss-nya, selipnya di situ. Maka kita perlu berhati-hati atau perlu memfilter sebagian yang kita kita aplikasikan dari konsep ini. Jadi menerima diri sendiri itu, maksud yang paling pas adalah menerima apa yang Allah takdirkan atas diri kita. Sesuatu yang buruk, sesuatu yang baik kita syukuri, sesuatu yang buruk ya kita berlindung kepada Allah supaya keburukan itu tidak ada. Karena kita disuruh berlindung dari sifat buruk, menjauhkan diri dari maksiat. Ya berarti kalau kita pernah melakukan keburukan di masa lalu, ya kita harus sesali. Bahkan kita menangis setiap hari atas kesalahan yang kita lakukan, itu baik. Nah, ini konsep pertama yang kita coba lihat sisi berlebihannya yang mungkin terjadi pada diri kita. Kemudian melakukan set boundaries, melakukan membuat batasan ketika kita berada dalam lingkungan yang tidak baik, lingkungan toksik, mana yang boleh mereka sentuh dan mana yang tidak boleh, kapan saya harus fokus kepada diri sendiri, kapan harus fokus kepada orang lain. Begitulah, jadi menetapkan batasan-batasan untuk menjaga kesehatan diri kita. Nah, teman-teman sekalian, ini maslahat di awal-awal. Misalnya kita sedang situasi stres banget, tema ini bermanfaat, menentukan batasan. Bahkan dalam syariah nanti kita juga akan ada begitu. Misalnya orang yang tidak wajib kita nafkahi, tapi kita terus-menerus membantu orang itu. Sampai akhirnya kita babak belur, anak yang wajib kita nafkahi akhirnya terabaikan, lalu justru uang yang ada di genggaman kita ini kita berikan pada orang yang bukan kewajiban kita. Nah, seharusnya benar adalah yang bukan kewajiban itu bukan prioritas. Prioritasnya adalah justru istri dan anak kita. Ini memberikan batasan semacam ini betul. Tetapi apakah orang yang memberikan sedekah kepada orang lain tadi itu kategorinya buruk? Tidak. Kategorinya tidak. Itu kategorinya tetap baik. Dia bersedekah. Hanya saja itu sifatnya berlebihan. Nah, nanti pada batasan pada tema ini bermanfaat supaya kita kembali kepada koridor yang benar. Mana yang perlu didahulukan, mana yang kategorinya wajib, mana yang kategorinya sunnah, itu semua tentang menentukan batasan-batasan ini. Ini manfaat. Tetapi ada selipnya, ada miss-nya jika konsep ini kita lakukan secara berlebih-lebihan. Akhirnya muncul, nampak diri kita menjadi pribadi yang sangat egois, tidak peduli dengan orang lain. Pada sebagian orang akan muncul situasi itu. Dan nanti kita akan bahas kenapa situasi itu bisa muncul. Gitu ya, batasan itu perlu, memang ada, dalam nas ada, kapan kita perlu istirahat, kapan kita perlu bantu orang lain, kapan kita perlu prioritas kepada hal yang wajib, kapan kita fokus kepada hal yang sunnah. Batasan-batasan ini harus ada dan memang betul demikian. Tetapi pada sebagian orang nanti akan muncul sikap berlebih-lebihan, akhirnya tidak peduli kepada orang lain. Nah, yang kita tidak menginginkan sikap berlebih-lebihannya ini. Nanti insya Allah tentang menetapkan batasan ini, mudah-mudahan di Sabtu depan kita bisa bahas lebih detail di mana kita perlu membuat batasan dan mana yang kita perlu bermudah-mudah melakukan kebaikan pada orang lain. Baik, yang berikutnya melakukan merawat diri dan seterusnya lah, nanti bisa lihat setelah ini di internet. Kemudian tidak lagi membandingkan diri dengan orang lain. Wes, kita cukupkan konsep dasarnya begitu. Silahkan nanti bisa dilihat di internet tentang hal ini. Nah, poin terpenting yang akan kita bahas adalah kenapa tema mencintai diri sendiri itu pada kondisi tertentu itu bermanfaat untuk kita. Pada kondisi tertentu itu bermanfaat. Mengapa demikian? Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, memprioritaskan diri sendiri atau mementingkan diri sendiri itu
seperti kodrat alami kita. Sekali lagi, fokus mementingkan diri sendiri itu memang seperti kodrat alami. Jadi kadang kita memang memikirkan diri sendiri, iya. Kadang kita tidak ingin diganggu urusan kita, iya. Kadang kita pengen semua urusan kita untuk diri sendiri dan keluarga sendiri, iya. Ini semua kodrat alami. Mari kita garis bawahi poin ini, kodrat alami. Tapi kodrat alami ini perlu dipagari, perlu dibatasi. Sekali lagi perlu dibatasi, perlu dipagari. Ini sama seperti orang menyukai laki-laki atau perempuan. Itu kodrat alami. Tapi tidak bisa di-loss kan ya, tidak bisa dilepas begitu saja. Ya harus ada batasan-batasan, ada pernikahan, menundukkan pandangan, tidak boleh bermudah-mudah bergaul dengan lawan jenis, itu semua batasan-batasannya. Tapi kodrat alaminya tentang tertarik kepada laki-laki, tertarik kepada perempuan, itu kodrat alami. Nah demikian juga dengan sekali waktu, apakah macet-macet yang di Zoom? Atau di IG macet-macet enggak? Jadi, apakah sinyal saya? Kenapa bisa demikian? Sebentar. Bentar. Di IG lancar. Masya Allah. Ya wis didengerin aja suaranya. Baik. Ini sudah lancar yang di Zoom. Baik. Jadi mementingkan diri sendiri itu, kecenderungannya adalah seperti kodrat alami diri kita. Saya menyebut ini sebagai kodrat alami ya karena memang demikianlah yang terjadi dalam nas. Mari kita lihat pelan-pelan, kita renungkan. Kenapa memfokuskan kepada diri sendiri itu seperti kodrat alami? Karena dengan cara inilah, kita ini dikasih fitur namanya syahwat, dikasih fitur namanya nafsu. Apa manfaatnya nafsu? Kita akan mempertahankan hidup. Kita bisa menjadi mandiri. Kita bisa mengambil manfaat dan menjauhi mudarat. Kita bisa mempertahankan apa yang baik, memperjuangkan apa yang maslahat, berjuang terhadap menghindari hal yang buruk, bahkan terjadinya pertempuran, peperangan, itu semua tentang mempertahankan kepentingan. Jadi secara alami kita mementingkan diri sendiri itu memang ada. Nah inilah pentingnya kenapa akhirnya kita diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasulnya untuk memberikan batasan-batasan, karena mementingkan diri sendiri ini nanti kalau berlebih-lebihan itu merusak sistem, merusak kehidupan. Sekali lagi yang pertama adalah ini memang kodrat alami kita mementingkan diri sendiri itu memang ada. Karena dengan cara itu orang bisa mandiri. Coba perhatikan, anak tumbuh dari TK, SD, SMP, pelan-pelan salah satu yang alami tumbuh dalam dirinya itu, dia mulai senang dengan dirinya sendiri, mulai ngobrol dengan kepentingannya diri, tentang kepentingannya sendiri. Dia mulai bicara tentang dirinya sendiri kepada orang tuanya. Dia mulai punya teman sendiri, mulai punya kesenangan sendiri yang bisa jadi berbeda dengan orang tua. Apakah itu buruk? Enggak, itu baik. Dengan cara itulah nanti pelan-pelan dia menjadi pribadi yang mandiri. Jadi fokus kepada kepentingan diri itu memang kodrat alami kita semua. Dengan cara itulah kita menjadi manusia biasa. Anak bisa akhirnya pelan-pelan menjadi mandiri. Nah, tetapi kalau ini terus-menerus ada dalam diri seseorang tanpa ada batasan, efeknya nanti anak tidak mendengarkan orang tua. Betul ya? Jadi kalau ini tidak ada batasan, begitu dia menjadi suami, akhirnya tidak merawat istri dan anaknya. Egois. Kalau dia menjadi seorang ibu, kalau batasan ini tidak muncul, dia akan sulit sekali berkorban untuk keluarganya. Dan demikianlah. Jadi secara alami ini memang ada, tetapi kalau tidak ada batasan pasti akan muncul problem yang akan merusak kehidupan kita. Jadi, ini
poin pentingnya. Jadi kenapa orang itu bisa punya sifat kok mementingkan diri sendiri? Ya itu memang kodrat alaminya memang demikian. Kodrat alami. Jadi ini tidak bisa dihindari. Cepat atau lambat misalnya kita punya teman banyak, teman baik, pelan-pelan antum akan lihat masing-masing akan ngurusin dirinya sendiri. Betul ya? Jangankan teman, keluarga pun juga begitu. Kita punya saudara kandung, pelan-pelan saudara kandung itu juga akan ngurusi dirinya sendiri dan keluarganya sendiri. Semua begitu. Tetapi kalau ini tidak ada batasan, nanti akan rusak silaturahim antara kakak dan adik. Rusak silaturahim antara orang tua dan anak. Jadi ini latar belakangnya, ini hal yang normal, ini hal yang lazim, tetapi tetap harus ada batasan, karena kalau tidak ada batasan itu akan merusak keluarga atau merusak kehidupan kita. Baik, mari kita lihat misalnya isyarat ini dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian berperang dan itu sesuatu yang kalian tidak sukai. Para mufassir menyebutkan sesuatu yang tidak kita sukai ini apa? Karena ada harta yang mungkin hilang. 2, karena ada nyawa yang mungkin akan hilang. 3, karena mungkin akan ada sakit, terluka. Itu sesuatu yang tidak kita sukai. Jadi ada sesuatu yang ada dalam diri kita ini yang sepertinya ingin kita jaga terus-menerus. Betul ya, ini konsep dasarnya. Jadi sesuatu yang telah kita miliki, kita diberikan oleh Allah kepada kita, secara alami kita itu pengen jaga banget di situ. Nah, begitu Allah perintahkan kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian berperang, wa huwa kurhul lakum, dan itu sesuatu yang kalian tidak sukai. Berarti memang secara alami kita ingin mempertahankan harta. Secara alami kita ingin mempertahankan nyawa kita. Itulah yang terjadi. Makanya tadi saya sebut mementingkan diri sendiri itu secara alami memang ada. Tetapi itu tidak boleh dipertahankan terus-menerus sifat begitu. Dan tidak boleh berlebihan. Pada batas tertentu ketika Allah memerintahkan sesuatu, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu tapi itu baik. Di sini ada isyarat dari Allah SWT. Berarti ada sesuatu yang tidak bisa kita cerna dalam pikiran kita, yang itu maslahat banget, baik banget, yang itu tidak pernah kita fahami. Sementara tadi mementingkan diri sendiri, yang kita anggap baik itu ya sesuatu yang kita sukai tadi. Sementara Allah kabarkan kepada kita, enggak, belum tentu. Sesuatu yang kita sukai, kita pertahankan itu belum tentu baik. Dan Allah kasih kabar di ayat ini, sesuatu yang kamu tidak sukai bisa jadi itu baik. Bisa jadi sesuatu yang kamu sukai itu justru buruk bagi dirimu. Surah Al-Baqarah ayat 216. Nah, ini salah satu konsep yang akan menetralisir konsep mencintai diri sendiri tadi. Mencintai diri sendiri tadi itu menurut persepsi kita, itulah yang paling maslahat untuk hidup saya. Pak, saya ini harus me time. Kita menyangka itu paling maslahat dan itu menjadi penyembuh untuk kita. Kan ini begitu akhirnya kan, ayat ini begitu penerapannya untuk kita. Pak, saya ini dengan orang tua saya ini kalimatnya pedas banget. Yang paling maslahat untuk saya adalah saya tidak lagi serumah dengan beliau. Saya hanya perlu komunikasi 1 bulan sekali. Mungkin itu yang paling pas untuk saya. Ini adalah yang tadi, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, diwajibkan atas kalian berperang dan itu sesuatu yang enggak kita sukai. Jiwa kita, nafsu kita membuat kesimpulan kalau saya menjauh dari si fulan, itulah yang paling baik. Itulah yang paling baik menurut persepsi kita. Tetapi kemudian Allah menyuruh kita untuk tetap berperang. Akhirnya maksudnya terus-menerus melakukan kebaikan. Ternyata di balik itu ada kebaikan yang sangat agung. Nah, inilah konsep yang tidak masuk di bab mencintai diri sendiri. Karena ada kebaikan yang ternyata tidak bisa kita fahami dengan akal kita. Tapi sampai di sini paham? Mari kita lanjutkan salah satu hadis Nabi SAW. Ada seorang laki-laki, hadis ini pas banget. Dalam Sahih Muslim, juga ada di Sahih Bukhari. Ada seorang laki-laki, dia bertanya kepada Nabi SAW. Ini saya ambilkan dari Sahih Muslim. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku punya kerabat. Saya menyambung silaturahim ke mereka, tapi mereka memutus. Saya berbuat baik kepada mereka, mereka berbuat buruk kepada saya. Saya berlemah lembut, saya ramah kepada mereka, tapi mereka justru tidak tahu diri, semakin buruk ke saya. Kemudian beliau Nabi SAW bersabda, seandainya benar yang kamu katakan, maka seakan-akan kamu menyuapkan abu panas ke mereka.
Dan Allah senantiasa memberikan pertolongan kepadamu karena perbuatan mereka itu, jika kamu tetap berbuat demikian. Secara alami, mencintai diri sendiri dalam konteks si orang ini, dia menyambung silaturahim, diputus. Ngasih, malah dia tidak mau. Sikapnya positif, dia orang itu malah negatif. Kalau kita pakai konsep mencintai diri sendiri tadi secara berlebihan, apa yang harus dilakukan? Menjauh. Pasti pilihannya adalah menjauh. Tapi kemudian laki-laki ini memilih, dinasihati oleh Nabi untuk memilih sikap yang sebaliknya. Terus saja berbuat kebaikan itu. Terus saja berbuat kebaikan itu. Jangan berhenti. Lalu ada fadilah yang Nabi sebutkan. Kalau kamu terus-menerus berbuat begitu, satu, kamu seperti menaburkan abu panas ke mulut orang itu yang berbuat buruk itu. Dua, Allah akan memberikan pertolongan kepadamu jika kamu terus-menerus berbuat begitu dan si fulan terus-menerus berbuat buruk padamu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menolong si hamba yang terus-menerus berbuat kebaikan tadi. Tapi ini wa huwa kurhul lakum, itu sesuatu yang tidak kita sukai. Kebayang ya bahwa konsepnya agak bertolak belakang antara ayat ini dengan konsep mencintai diri sendiri di awal tadi. Iya, di bagian awal mungkin kita manfaat karena kita tidak kuat ngadepi orang itu lalu kita berbuat buruk. Iya, maslahat. Tapi itu bukan pilihan paling baik, bukan pilihan paling mulia. Pada sebagian orang dia diberikan kemampuan seperti dalam hadis ini, dia disuruh berbuat baik terus-menerus, lalu ada fadilah tadi. Satu, Allah memberikan pertolongan. Dua, si orang tadi seperti mendapatkan abu panas di mulutnya. Baik, sekarang kebayang konsepnya, oh berarti kalau saya tidak suka, saya ingin mempertahankan diri, saya ingin menyelamatkan diri, itu gimana? Ya itu alami. Makanya dalam ayat tadi ketika diperintahkan jihad, ya ada perasaan tidak suka awalnya. Tapi apakah para sahabat kemudian tidak berperang? Kan enggak. Mereka terus berjihad fisabilillah apapun rasanya. Dan disitulah Allah kemudian berikan banyak fadilah, banyak pertolongan. Jadi poin terpentingnya, secara zahir kita melihat orang itu seperti aneh dan konyol mungkin ya, seperti laki-laki tadi. Dia terus-menerus berbuat baik kepada orang yang buruk tadi. Kita melihatnya konyol gitu. Tapi kalau kita melihatnya secara imani, enggak. Tinggal nunggu waktu saja, si fulan tadi akan mendapatkan karunia yang begitu besar. Ayo coba kita tanya ke diri sendiri. Kalau ada orang terus-menerus berkorban untuk orang lain dan dia ridho dengan pengorbanan itu, coba jawab sejujur-jujurnya di hati kita. Orang itu baik atau orang itu konyol? Ada orang yang terus-menerus menyambung pada orang memutus, memberi pada orang yang bakhil, ramah kepada orang yang buruk, dan dia ikhlas dengan itu, ridho dengan itu. Kesimpulan kita ketika kita melihat orang ini, dia orang yang sangat mulia, dia orang yang sangat baik, atau dia orang yang konyol banget? Baik kan ya? Sangat baik, sangat baik. Apa pelajaran berharganya? Pelajaran berharganya adalah semua kebaikan itu Allah tidak akan pernah sia-siakan. Saya ingin garis bawahi poin ini supaya yang tadi kita sedang berada di fokus ke self love terlalu berlebihan, supaya kita kembali ke tengah, bersikap proporsional. Begitu ya. Jadi teman sekalian, konsep yang tadi ada di ya ini dia baik tapi konyol, itu karena kita tercampur antara konsep self love tadi dengan konsep imani. Kalau kita murni melihat secara imani, dia baik. Kalau dia mampu gimana Pak? Ya sudah, terusin. Dan nanti batasannya bukan hari Sabtu depan ya untuk menempatkan ini. Tapi dia baik. Nah, teman-teman sekalian, konsep yang tadi disebutkan di self love, misalnya kita ini
membuat batasan diri kepada orang lain untuk menyelamatkan diri sendiri. Itu secara teori iya. Secara teori iya. Tapi bagi orang yang sedang sakit hatinya, sedang ada masalah dalam jiwanya, nanti kecenderungannya adalah memutus. Kecenderungannya membatasi diri secara berlebihan, kecenderungannya akan mementingkan diri sendiri secara berlebihan. Karena dalam situasi sakit. Saya ingin ajak antum merenung pelan-pelan poin ini. Secara teori self love itu juga menggarisbawahi poin bahwa self love itu bukan tentang egois. Antum bisa cek ini di referensi-referensinya bahwa itu kalimatnya. Jadi mencintai diri sendiri itu bukan tentang egois. Betul ya, bukan tentang egois. Tetapi pada orang yang sedang mengalami ujian, mau tidak mau, itu akan hampir terjebak pada egois setelahnya. Karena itu pilihan. Betul atau tidak? Iya, akhirnya begitu. Karena memang dalam kondisi sakit, dalam kondisi jiwanya sedang sangat goncang. Jadi secara teori memang betul self love itu ada batasan bahwa ini bukan tentang egois. Iya betul. Tetapi bagi kita yang sedang mengalami ujian yang sangat berat, begitu kita pakai konsep ini, nanti kecenderungannya adalah egois. Ya karena memang kita dalam kondisi tidak bisa mencerna konsep tadi 100%. Nah pentingnya syariah ini tadi untuk membatasi. Poinnya begitu. Baik, mari kita geser ke ayat yang lain atau hadis yang lain. Ini tadi temanya tentang informasi dari Nas bahwa kadang memperhatikan diri sendiri, mementingkan diri sendiri itu benar, itu kodrat alami. Tapi ini perlu ada batasan. Nah, contoh lagi misalnya tentang sedekah, tentang nafkah. Dalam Sunan Abu Dawud hadis ini hasan. Nabi SAW memerintahkan untuk bersedekah. Seorang laki-laki bertanya, "Wahai Rasulullah, aku memiliki uang 1 dinar." Maka kata Rasulullah, "Sedekahkan itu untuk dirimu. Aku memiliki yang lain, sedekahkan untuk anakmu. Aku memiliki yang lain, sedekahkan untuk istrimu. Aku memiliki yang lain, bersedekahlah untuk pembantumu." Ini tentang nafkah wajib. Hadis ini terang benderang. Kalau ada harta yang cukup untuk keluarga, dahulukan itu. Ini tentang mementingkan diri dan membuat prioritas. Bahkan untuk keluarga tadi, yang diprioritaskan pertama itu untuk diri sendiri. Baru setelah itu anak, baru setelah itu keluarganya. Batasan-batasan ini kenapa ada? Berarti secara alami ada keinginan dalam diri kita untuk mempertahankan hidup. Jadi mementingkan diri sendiri itu salah satu fadilahnya tanpa kita sadari adalah itu akan membuat kita punya kemampuan mempertahankan hidup. Makanya hampir pasti orang ketika konflik dia akan memilih dirinya sendiri, bukan orang lain. Begitu ya. Coba betul kan ya? Jadi kalau kita konflik dengan orang lain, konflik dalam tim misalnya, pasti kecenderungannya akan memilih untuk mementingkan dirinya sendiri. Berarti itu bukan egois. Iya, dalam bab ini selama tadi urutannya betul sesuai nas tadi, itu alami dan itu bukan disebut egois. Itu secara alami muncul. Tapi apakah ini boleh terus-menerus? Enggak, nanti tetap akan ada batasannya. Saya hanya ingin garis bawahi bahwa kadang seseorang memperhatikan diri sendiri itu secara alami memang bisa muncul. Memang bisa muncul. Tetapi kalau akhirnya menutup mata, menutup telinga, jadi tidak peduli pada orang lain, disinilah menjadi keliru. Jadi mari kita maklumi dulu sebagian orang yang akhirnya fokus kepada diri sendiri, lalu akhirnya tidak mau berbuat baik pada orang lain. Kita maklumi saja, mungkin memang dia sedang mementingkan diri sendiri. Tapi pertanyaannya, coba renungkan baik-baik. Kalau ada orang, dia punya duit hanya untuk dirinya sendiri. Akhirnya dia memilih, udahlah saya yang penting bisa makan. Sisanya, saya mau kasihkan untuk ibu saya di rumah. Ayo coba perhatikan. Dia punya uang, lalu milih ngambil dikit saja untuk dia bisa makan. Dia masih sendiri nih, belum keluarga. Saya hanya pengen untuk saya makan sendiri saja. Pokoknya cukup, ya sudah. Yang penting saya bisa makan. Sisanya saya kasihkan semuanya untuk orang tua. Sikap ini berlebihan atau baik?
Bahkan sampai dia tidak punya perencanaan untuk hidupnya sendiri. Sikap ini baik atau berlebihan? Ayo coba. Kita belum menikah. Kita melihat orang tua kita saking betul relatif. Tadi kalau kita merujuk kepada hadis tadi, betul dia memprioritaskan diri sendiri, itu tahap awal. Tetapi begitu kita nanti lihat motifnya, kita tanya, kenapa kamu berikan itu semua kepada ibumu? Kok kamu hanya ngambil untuk makan saja? Dia jawab misalnya, saya belum bisa berbuat terbaik untuk ibu saya. Saya bisa makan saja, saya sudah bersyukur, itu cukup untuk saya. Saya ingin ini waktu terbaik saya untuk berbuat untuk orang tua saya. Nanti kalau saya sudah menikah, mungkin saya akan lebih berat lagi. Mumpung saya belum menikah, ini waktunya saya berikan semuanya untuk ibu saya. Cukuplah saya bisa makan. Kalau dia alasannya semacam ini, antum menyebutnya berlebihan atau baik? Kalau dia motifnya begini, dia berlebihan atau dia baik? Baik banget toh ya? Baik banget. Jadi tadi walaupun hadis tadi itu ada skala prioritas, mementingkan diri sendiri, tapi dalam batas tertentu ketika nanti dia punya motif yang sangat baik, itu bisa berubah menjadi baik. Ya, baik ini karena motifnya, karena dia punya kepentingan dan dia punya kemampuan untuk itu. Sama seperti dalam perang Tabuk. Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk bersedekah. Datanglah yang terakhir, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Beliau ditanya, waktu itu ada Umar, Utsman. Yang satu ditanya, kamu menyedekahkan berapa? Saya sedekahkan sepertiga dari hartaku. Yang satu kemudian bilang, aku sedekahkan separuh dari hartaku. Lalu Abu Bakar As-Siddiq datang, beliau sampaikan, aku sedekahkan seluruh hartaku untuk fisabilillah. Seluruh hartanya. Abu Bakar menyedekahkan seluruh hartanya. Ketika ditanya oleh Nabi SAW, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Pertanyaan saya, berlebihan atau baik? Ini istimewa. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini melampaui hadis yang tadi. Jadi beliau punya kemampuan melampaui dari laki-laki yang tadi. Laki-laki yang tadi ketika dia ditanya, saya punya uang 1 dinar, Nabi tetap ngurut, nasihatnya tetap urut untuk dirimu sendiri dulu. Saya masih punya, baik kalau gitu untuk anakmu, kalau begitu untuk keluargamu. Kenapa demikian? Karena profilnya adalah laki-laki ini, laki-laki biasa seperti kita. Laki-laki biasa seperti kita, yang kadarnya itu berbeda banget dengan Abu Bakar As-Siddiq. Sedangkan Abu Bakar As-Siddiq, beliau datang kepada Nabi SAW dan beliau bilang, seluruh hartaku aku sedekahkan untuk fisabilillah dalam perang Tabuk itu. Dan beliau hanya bilang, Allah dan Rasulnya untuk keluargaku. Jadi pada orang-orang tertentu tadi, kita tidak bisa menyebutnya sebagai sifat berlebih-lebihan dan sikap konyol, enggak. Makanya konsep mencintai diri sendiri tadi itu berlaku secara relatif, tidak bisa kita pakai secara mutlak. Dan kita tidak bisa memvonis bahwa orang itu melakukan keburukan karena dia berlebih-lebihan tadi. Kesan berlebih-lebihan itu karena kita melihatnya dari sudut pandang kita tadi. Yang ingin saya garis bawahi, ternyata mementingkan batasannya nanti ya di Sabtu depan insya-Allah. Ini konsepnya adalah, berarti mementingkan diri sendiri itu memang diakui dalam Islam ini. Tetapi itu tidak berlaku secara mutlak. Pada batas tertentu justru orang bersikap berlebihan dalam tanda kutip tadi itu sangat mulia. Mari kita lihat dalam hadis yang lain. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ada orang datang dan ingin merampas hartaku. Dari Sufyan As-Tsauri, dari Qabus bin Mukharik. Kemudian nasihatilah dia supaya dia ingat kepada Allah. Jadi orang ini mau dirampas hartanya, lalu Nabi menyampaikan, nasihati orang itu. Tapi dia tidak mau sadar, tidak mau berhenti. Kalau begitu mintalah bantuan pada kaum muslimin di sekitarmu, minta tolong pada orang di sekitarnya. Bagaimana jika tidak ada kaum muslimin yang menolongku?
Kalau gitu minta bantuanlah kepada penguasa. Kalau tidak ada aparat berwajib yang bisa menolongku, kata Nabi SAW, bertarunglah demi mempertahankan hartamu sampai engkau tercatat syahid di akhirat atau berhasil mempertahankan hartamu. Hadis ini disahihkan dalam Sunan An-Nasa'i pada hadis ke-4086, juga di Musnad Imam Ahmad. Hadis ini terang benderang, jadi ada orang yang ingin merampas. Lalu Nabi ngurut itu nasihatnya. Nasihatin dulu orang itu. Dia tidak mau, minta tolong pada kaum muslimin, tidak ada yang nolong. Minta tolong pada polisi, tidak ada yang nolong. Ya sudah, kalau gitu hadapi. Pertanyaannya, ini berlaku kepada orang secara umum atau berlaku khusus untuk si laki-laki ini? Ini secara umum berlaku demikian. Jadi seolah-olah mempertahankan hak milik itu benar memang. Jadi ini yang digambarkan dalam hadis ini, berarti mempertahankan sesuatu yang kita miliki itu benar adanya. Bagaimana jika ada orang memilih, sudah ambil saja, saya tidak peduli dengan harta ini, silahkan ambil saja. Bagaimana jika ada orang memilih begitu? Baik banget. Maksudnya contoh konkretnya gimana? Misalnya kita dalam rumah tangga, dalam keluarga, ada bagi waris. Saudara kita ngerebut milik kita. Apa harus dilakukan? Nasihati. Secara alami, nasihati dulu. Pertahankan dulu. Minta tolong kepada orang yang bisa nasihati. Kalau perlu, minta keadilan di pengadilan. Boleh? Boleh. Baik? Ya baik. Karena itu bagian dari mempertahankan. Dan itu alami. Ini bukan egois. Tapi bagaimana kalau saya milih begini, Pak? Saya tidak mau rame memutus silaturahim dengan saudara kandung saya, Pak. Baiklah, harta ini saya kasihkan saja ke adik saya. Kalau saya milih begitu, itu konyol atau itu baik? Kalau saya memilih waris ini saya serahkan ke adik saya karena ingin menjaga silaturahim, itu tindakan berlebihan atau baik? Baik. Anda bisa melihat sekarang perbedaannya. Dalam hadis tadi kita memang disuruh mempertahankan, misalnya mempertahankan harta kita, bahkan pahalanya luar biasa. Tetapi di satu sisi yang lain kita akan melihat kadang orang ngalah itu tetap kesimpulannya sangat baik. Poin bahasan awal tadi adalah memprioritaskan, mementingkan diri sendiri itu, ya itu benar. Tapi kadang kita memilih untuk mengabaikan kepentingan pribadi, itu juga sangat baik. Bagi diri kita baik. Jadi poin terpentingnya adalah saya ingin garis bawahi tentang mementingkan diri sendiri dan mencintai diri sendiri itu, iya, tidak apa-apa, tetapi jangan berlebih-lebihan. Karena setiap kita nanti akan mendapatkan keutamaan dengan jalannya masing-masing. Tapi mari kita lihat di kisah yang lain, dalam hadis yang lain. Ini ada seseorang yang dia itu datang kepada Ibunda Aisyah, lalu dia nanya ibadahnya Nabi, lalu yang satu bilang, saya habis ini puasa saja, tidak akan berbuka. Yang satu lagi, saya akan sholat terus, tidak tidur. Lalu Nabi menyampaikan bahwa beliaulah orang yang paling bertakwa. Beliau menikah, beliau tidur juga, beliau berpuasa dan juga menikah, beliau sholat malam dan juga tidur. Berarti ada hak atas diri kita. Dan ini pula yang dinasihatkan oleh dinasihatkan oleh Salman Al-Farisi kepada Abu Darda. Yang waktu itu istrinya Abu Darda sampai komplain karena Abu Darda seperti tidak butuh dengan istri gitu. Kemudian beliau dinasihat oleh Salman Al-Farisi. Matamu punya hak, keluargamu punya hak, Allah punya hak atas dirimu. Ini nasihat dari Salman Al-Farisi. Jadi kalau definisi mencintai diri sendiri itu adalah memperhatikan hak diri dan memperhatikan hak orang lain secara proporsional, inilah yang paling pas, sebagaimana disebutkan oleh Salman Al-Farisi ketika beliau menasihati Abu Darda. Yang tidak proporsional itu adalah kalau mementingkan diri sendiri lalu mengabaikan orang lain. Ini tidak pas. Atau mementingkan orang lain lalu mengabaikan diri sendiri. Dalam batas-batas tertentu ini tidak pas. Baik, yang kita garis bawahi tadi, kita sedang membicarakan tentang kecenderungan secara alami untuk mempertahankan diri, mementingkan atau fokus kepada diri sendiri itu
hal yang memang ada dalam nas. Itu hal yang sifatnya alami. Baik, mari kita lanjutkan lagi. Namun pada keadaan tertentu, mementingkan diri sendiri itu harus kita kalahkan. Pada keadaan tertentu, tema mencintai diri sendiri tadi itu tidak bisa kita pakai. Cara memahaminya begini, mencintai diri sendiri tadi itu berlaku pada kita secara alami, iya. Tapi pada batas tertentu itu tidak boleh lagi. Contoh dalam hadis begini. Seseorang yang menyambung silaturahim bukanlah mereka yang membalas kebaikan dengan kebaikan, akan tetapi menyambung silaturahim itu adalah menyambung pada orang yang memutus sebelumnya. Jadi kita akan punya amal menyambung silaturahim itu justru kalau kita menyambung pada orang yang memutus. Berarti tentang fokus kepada diri sendiri dalam bab ini tidak berlaku. Iya, dalam bab ini. Dalam bab ini kita baru masuk level menyambung silaturahim terbaik. Menyambung silaturahim terbaik itu puncaknya adalah berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk. Ini puncaknya. Jadi pada kondisi tertentu kalau kita ingin mencapai puncak amal, justru mementingkan diri sendiri itu kita simpan dulu. Dalam hadis yang lain, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Pada level tertentu, pada level berikutnya, kalau kita sudah masuk bab iman, nanti mencintai diri sendiri itu harus satu level dengan mencintai sesama muslim. Kalau saya senang dengan sedekah, berarti orang lain itu juga senang sedekah. Kalau saya tidak suka disakiti, ya orang lain tidak suka disakiti. Kalau saya senang harta, berarti saya harus kasihkan harta juga untuk orang lain. Jadi dia mencintai dirinya sendiri sebagaimana dia mencintai orang lain. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Mencintai saudaranya terlebih dahulu, baru dirinya sendiri. Selevel. Bentuknya kayak apa? Di antara para sahabat dahulu, saya lupa di salah satu pertempuran, ada salah satu sahabat itu yang ditugasi untuk jadi P3K, ya, ngasih bantuan kesehatan untuk sahabat yang terluka. Lalu sahabat ini, karena dia membawa air, dia mendengar salah satu sahabat terluka dibawa ke camp, dia hendak meminumkan air kepada sahabat ini. Mereka berdua mendengar teriakan, ada sahabat yang lain yang juga terluka. Akhirnya sahabat yang terluka tadi dia bilang, berikan air ini untuk saudaraku terlebih dahulu. Akhirnya si laki-laki ini, petugas P3K ini, datang ke sahabat yang kedua yang tadi teriak kesakitan. Begitu hendak diminumkan, si sahabat yang kedua tadi mendengar orang yang ketiga, sahabat yang ketiga sedang berteriak karena kesakitan. Akhirnya sahabat kedua tadi bilang, berikan air ini untuk saudaraku yang ketiga tadi. Akhirnya sahabat yang bawa air tadi lari kepada orang yang ketiga. Begitu sampai di orang yang ketiga, orang itu sudah wafat. Akhirnya dia kembali kepada sahabat yang kedua, ternyata dia sudah wafat. Kembali ke orang yang pertama, akhirnya dia wafat. Para ulama menyebut kisah ini isar, mendahulukan muslim yang lain atas dirinya sendiri. Salah satu puncak iman seseorang itu, ada tanda puncak iman seseorang itu adalah kalau dia bisa melebihkan kaum muslimin dari dirinya sendiri. Nanti bisa lihat kisah ini di internet, coba cari kisah itu ya. Jadi kadang ego atau mementingkan diri sendiri itu, kalau orang sudah sampai pada taraf begini, dia akan hilang dengan sendirinya. Bahkan dia mementingkan orang lain lebih dibandingkan dengan dirinya sendiri. Pada level ini sudah luar biasa. Ini level yang luar biasa. Jadi memang dia tidak lagi mementingkan dirinya sendiri. Tapi nanti dalam kondisi yang lain, mementingkan diri sendiri itu tidak bisa dipakai. Misalnya, hadis ini terang benderang dalam Sahih Bukhari, juga di Sahih Muslim juga ada kayaknya. Kami bersama Nabi SAW, ini tentang Umar ya. Beliau dalam keadaan sedang memegang tangan Umar bin Khattab. Lalu Umar berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku. Lalu Nabi SAW bersabda, tidak, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sampai aku lebih kamu cintai dari dirimu sendiri.
Lalu Umar pun berkata, sekarang demi Allah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai dari diriku sendiri. Lalu Nabi menyampaikan, sekarang wahai Umar, engkau beriman. Jadi, mementingkan diri sendiri itu, atau mencintai diri sendiri itu, iya di tahap awal sebagai manusia biasa, itu perlu, karena itu supaya kita bisa bertahan hidup. Memang iya. Tetapi nanti pada batas tertentu yang kita kaitkan dengan iman, ini tidak boleh lagi ada. Puncaknya adalah kalau kita mencintai Rasul, mencintai Allah dan Rasulnya, diri kita tidak boleh lebih. Nabi harus lebih dari cinta kepada diri sendiri. Allah harus lebih kita cintai daripada mencintai diri sendiri. Dalam tema ini, yang kaitannya dengan Allah dan Rasulnya, yang kaitannya dengan Islam, maka harus lebih dari mencintai kepada diri sendiri. Jadi tema mencintai diri sendiri tadi itu berlaku di bab tertentu, iya. Tetapi kalau sudah menyangkut iman, menyangkut Nabi, menyangkut Allah dan Rasulnya, mencintai diri sendiri itu harus jatuh di bawah mencintai Allah dan Rasulnya. Hadis ini terang benderang ketika Umar menyampaikan cintanya kepada Nabi, beliau bilang, aku mencintaimu ya Rasul, tetapi mencintai diri sendiri itu juga masih ada. Lalu Nabi mengkoreksi, enggak, sampai engkau mencintaiku lebih dari dirimu sendiri. Berarti mencintai diri sendiri tadi itu memang berlaku secara alami, iya. Tetapi kalau sudah kaitannya dengan iman kepada sesama muslim, kemudian kepada Allah dan Rasulnya, konsep itu tidak sepenuhnya berlaku. Nah, coba kalau kepada sesama muslim tadi, Nabi menyampaikan, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya, sesama muslim, lebih dari dirinya sendiri. Oh, berarti berkorbannya kayak seperti sahabat tadi? Iya. Antum dengar dulu kisah itu banyak sekali di antara para sahabat yang di zaman tabi'in kalau tidak salah. Mereka ini bersedekah, lalu dikasihkan ke tetangganya, semuanya bilang, saya tidak berhak, dikasihkan ke tetangganya lagi. Oh, saya tidak berhak, kasihkan tetangganya lagi. Sampai sedekah itu balik ke orang yang pertama. Demikianlah kisah-kisah orang-orang soleh terdahulu. Jadi tidak beriman salah seorang di antara kalian, kata Nabi, hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dalam bab Nabi dan Allah dan Rasulnya, mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari itu. Pertanyaannya, bukankah orang tua kita, saudara kandung kita, dia juga lebih dari seorang muslim? Betul tuh ya? Ayah, ibu, saudara kandung kita itu lebih dari muslim. Dia muslim dan dia saudara kandung. Dia muslim dan dia ayah. Dia muslim dan dia seorang ibu. Betul atau salah? Kalau kepada sesama muslim saja tadi mengabarkan kepada kita, tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya lebih dari dirinya sendiri. Coba sekarang jujur renungkan dalam batin kita. Tatap orang tua kita, tatap saudara kandung kita, tatap keluarga kita. Mereka muslim dan saudara kandung. Mereka muslim dan mereka orang tua. Berarti mereka lebih berhak untuk mendapatkan sifat mengalah dalam diri kita. Kalau sesama muslim tadi kita memperlakukan muslim yang lain dengan sangat baik, kepada mereka ini, mereka lebih berhak mendapat perlakuan baik atas diri kita. Kalau kepada teman di kantor kita ngalah karena dia muslim, di rumah kepada istri kita layak untuk lebih mengalah kepada istri. Kalau kepada teman di kantor, teman sejawat, kita ngalah karena kita bilang, ya dia teman sahabat saya Pak dari lama. Kepada orang tua, kepada saudara kandung, mereka lebih berhak mendapatkan sifat mengalah kita. Kalau kepada teman kita sampai mau berkorban ngasih sedekah banyak, kepada keluarga lebih berhak mendapatkan sifat itu dari kita. Kebayang sampai di sini? Oh, berarti kalau begitu berarti saudara kandung, orang tua, mereka satu statusnya kerabat nasab, dua statusnya mukmin muslim. Walaupun dia punya keburukan. Kalau kepada teman kita memilih menahan diri,
kepada orang tua lebih berhak untuk mendapatkan sifat menahan diri dari kita. Kalau kepada teman kita memilih menata lisan kita selembut mungkin kepada teman, kepada orang tua, kerabat, mereka lebih berhak mendapatkan lembutnya lisan kita. Kebayang situasinya? Jadi tema tentang mencintai diri sendiri tadi itu betul di tahap tertentu, tetapi di bagian yang lain tidak bisa dipakai 100%. Kenapa tidak bisa dipakai? Karena ada keutamaan tentang iman. Ada keutamaan tentang iman. Seperti kisahnya Umar bin Khattab tadi. Kemudian ada fadilah yang Allah berikan kepada kita pada saat kita berbuat baik kepada sesama muslim. Tapi insyaallah itu konsepnya. Mudah-mudahan dengan dengan memahami ini kita bisa ke tengah gitu sikap kita, tidak berlebih-lebihan fokus kepada diri, karena kita akan kehilangan amal-amal besar kalau kita terlalu fokus banget kepada diri sendiri. Tetapi di kondisi tertentu, fokus kepada diri sendiri tadi bermanfaat. Kapan dan seperti apa, insyaallah nanti akan kita bahas di sesi berikutnya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab, semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk bersikap proporsional setelah ini. Saya kembalikan ke Bedi. Alhamdulillah. Baik, karena waktu sudah di penghujung acara di jam 6.30 ya. Insya Allah kita bertemu kembali di hari Sabtu ya Ustaz ya. Insya Allah. Baik. Mudah-mudahan Allah mudahkan diri kita semuanya bertemu kembali di hari Sabtu di waktu dan jam yang sama. Informasi untuk kita semuanya, insya Allah kita akan ada sesi offline ya. Kajian offline di Bandung. Silakan bagi teman-teman yang mau liburan di Bandung, insya Allah tanggal 5 Juli kita akan ada agenda offline ya. Tanggal 5 Juli hari Ahad, insya Allah dari pukul 8 sampai menjelang zuhur, sesi pertama. Sesi yang kedua nanti dari jam 1 sampai malam sampai jam 9 dilanjutkan besok paginya. Insya Allah ada 2 sesi. Bagi teman-teman semuanya yang mau bergabung atau mau yang hadir ke Bandung offline, silahkan daftarkan di nomor yang tertera ya. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul di Bandung secara offline. Ya betul, sampai hari Senin siang ya, menjelang zuhur lah sampai jam 11 ya. Jadi bagi teman-teman yang di luar kota nanti bisa menginap di masjidnya, insya Allah aman, nyaman ya. Yang mau mencari hotel boleh, di sekitar masjid juga banyak hotel. Mudah-mudahan Allah mudahkan diri kita semuanya bermajelis secara offline. Insya Allah ada sesi terapinya bagi yang sesi yang kedua. Untuk sesi yang pertama tidak ada sesi terapinya, hanya khusus kajian saja. Baik, yang berikutnya, informasi yang berikutnya diantaranya ada sesi umroh bersama KRM, khususnya bersama Ustaz Muhammad Nadif Halyani. Bagi teman-teman yang sedang berencana umroh, silahkan umroh bersama KRM atau bersama kita, bersama Ustaz Muhammad Nadif Halyani. Paket eksklusif insya Allah di 12 hari, hotel bintang 5, pesawatnya pakai Garuda, pakai kereta cepat. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semuanya untuk bisa diundang ke Tanah Suci untuk jamaah yang ada di majlis ini, ya Allah. Baik, bagi teman-teman semuanya yang sudah mencatat, merangkum, meresum, membuat catatan, nanti silakan dibagikan di grup WhatsApp KRM 1-8. Siapa tahu nanti ada yang teringatkan atau nanti jadi bahan diskusi atau bertanya, silakan bagikan di grup WhatsApp KRM 1-8. Mudah-mudahan apa yang kita tulis, apa yang kita bagikan ini menjadi pengingat bagi teman-teman semuanya yang tadi hadir, yang hari ini hadir, atau yang lupa, atau yang belum hadir, mudah-mudahan pun teringat. Baik, untuk teman-teman yang di IG, insyaallah kita ketemu lagi hari Sabtu tentang setting boundaries, membuat batasan dalam konsep mencintai diri sendiri. Jadi seperti apa batasannya dalam agama nanti kita bahas di Sabtu depan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.